warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah memutarbalikkan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Au akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Tanpa memperpanjang muqaddimah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai tauhid. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arya Sabdanu, mahasiswa dari Teknik Elektro B1 dengan NPM 2007220056. Baiklah, tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalil Al-Utsmani menambahkan bahwa makna ini tidak akan sempurna jika ditambahkan penafikan segala sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah itu esa atau Allah itu satu, tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa, atau kita sering menyebutnya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah satu dari segi zatnya, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah, karena zat Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda, karena Allah lah yang menciptakan seluruh benda beserta segenap sifat-sifatnya. Allah sudah ada sebelum seluruh ciptaan ini ada. Allah yang menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan Allah telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Begitulah sedikit ungkapan peribahasanya. Allah tidak dapat dibayangkan, karena bayangan benak manusia hanya bisa dijangkau hal-hal yang biasa dijumpai, dilihat, didengar, atau dirasakan dengan panca indera. Dan Allah tidaklah serupa dengan hal-hal demikian. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan, di samping harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Adapun yang dimaksud syarat adalah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan dan harus sampai akhir pelaksanaan. Hal ini berhubungan dengan niat seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka syarat untuk diterima ialah niat karena Allah tersebut harus tetap sampai sama pada akhirnya. Di samping itu, apa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tuntutan Rasulullah, maka kemungkinan besar amalan tersebut diterima sebagai ibadah di hadapan Allah.
Dan sebaliknya, jika apa-apa yang dilakukan dilandaskan selain karena Allah, atau ternyata niatnya sudah karena Allah, tetapi di tengah-tengah niatnya berubah, maka sudah barang tentu amalan tersebut tertolak di hadapan Allah, walaupun sudah sesuai dengan Rasulullah. Tetapi saya pernah mendengar, ketika kita sudah berniat karena Allah, tetapi di tengah-tengah perjalanan niat itu berubah, maka itu bukan dikategorikan sebagai amalan tersebut tertolak, tetapi hanya penyelewengan niat, dan niat itu bisa berubah sewaktu-waktu kapanpun dan dimanapun kita melakukannya lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.